Di episode sebelumnya, kita melihat bagaimana geologi dan isolasi New Zealand membentuk ekosistem yang sangat unik, melahirkan makhluk-makhluk seperti kiwi, kakapo, kea, dan tuatara. Kini saatnya kita mengenal lebih dekat para penghuninya satu persatu. Dan kisah ini kita mulai dari seekor burung yang sempat dianggap punah, Takahe. New Zealand adalah salah satu laboratorium evolusi paling unik di dunia. Terisolasi selama lebih dari 80 juta tahun, wilayah ini berkembang tanpa predator mamalia darat. Akibatnya, banyak burung berevolusi tanpa kemampuan terbang. Salah satunya adalah burung langka bernama Takahe. Takahe Porphyrio hochsteteri. Burung Takahe termasuk famili Rallidae, satu kelompok besar dengan rail dan moorhen. Namun, secara kekerabatan paling dekat dengan mandar ungu. Tidak seperti kerabatnya yang mampu terbang, Takahe sepenuhnya flightless, dengan tubuh besar, kaki kuat, dan paruh merah tebal yang digunakan untuk memotong rumput alpine. Takahe hidup di padang rumput alpine dan lembah pegunungan di pulau selatan New Zealand. Mereka adalah herbivora spesialis, terutama memakan rumput salju, Chionocloa, yang kaya nutrisi namun sulit diakses oleh hewan lain. Dengan paruhnya, Takahe mencabut dan memotong batang rumput, menjadikannya salah satu contoh adaptasi ekologi yang sangat spesifik. Selama jutaan tahun, Takahe berevolusi tanpa ancaman predator mamalia. Mereka bersarang di tanah, bergerak lambat, dan tidak memiliki perilaku menghindari pemangsa. Strategi ini berhasil sampai manusia tiba di New Zealand. Ketika manusia Polinesia datang sekitar abad ke-13, mereka membawa tikus Polinesia, Ratus exulans, disusul oleh predator lain seperti musang dan kucing pada era Eropa. Telur dan anak Takahe menjadi sasaran empuk. Pada akhir abad ke-19, Takahe dinyatakan punah oleh dunia ilmiah. Namun pada tahun 1948, sebuah ekspedisi ilmiah menemukan populasi Takahe hidup di pegunungan Murchison. Penemuan ini mengejutkan dunia, karena Takahe dianggap telah hilang selamanya. Ia menjadi simbol spesies Lazarus, makhluk yang kembali dari kepunahan. Takahe menunjukkan bagaimana isolasi dan konservasi ketat mampu menyelamatkan spesies dari kepunahan. Namun tidak semua burung tak terbang di New Zealand hidup tersembunyi dan rapuh. Ada satu burung endemik lain yang justru dikenal cerdas, agresif, dan penuh rasa ingin tahu. Burung itu adalah weka. Weka adalah burung endemik New Zealand dengan nama ilmiah Gallirallus australis. Ia termasuk keluarga Rallidae, satu kelompok dengan Takahe, rail, dan moorhen. Seperti banyak burung di New Zealand, weka adalah flightless bird, tidak mampu terbang akibat evolusi jangka panjang di lingkungan tanpa predator mamalia. Tubuh weka berukuran sedang, dengan kaki kuat, paruh runcing, dan sayap yang mengecil. Sayap tersebut tidak lagi berfungsi untuk terbang, melainkan membantu keseimbangan saat berlari dan bermanuver di darat. Adaptasi ini menjadikan weka pelari yang gesit dan penjelajah darat yang efisien. Weka dikenal sebagai salah satu burung paling cerdas dan oportunis di New Zealand. Ia memiliki rasa ingin tahu tinggi, sering mencuri benda kecil mengilap, bahkan membuka tas atau peralatan manusia.
Dalam dunia satwa liar, perilaku ini menunjukkan fleksibilitas kognitif yang jarang ditemukan pada burung tak terbang. Tidak seperti takahe yang terbatas di habitat alpin, weka memiliki sebaran habitat yang luas. Ia dapat ditemukan di hutan, semak pantai, padang rumput, hingga area dekat pemukiman manusia. Fleksibilitas habitat ini membuat weka lebih adaptif dibanding banyak burung endemik lain. Weka adalah omnivora. Makanannya meliputi serangga, cacing dan invertebrata, buah dan biji, bangkai, telur burung lain. Pola makan yang luas ini menjadi salah satu alasan utama mengapa weka mampu bertahan di lingkungan yang berubah. Dalam ekosistem New Zealand, weka berperan sebagai pengendali populasi serangga, pemakan bangkai alami, sekaligus penyebar biji tanaman. Namun di sisi lain, perilaku memakan telur burung juga membuatnya dianggap problematik dalam beberapa program konservasi. Meskipun adaptif, weka tetap rentan terhadap predator invasif seperti anjing, kucing, dan musang. Selain itu, perburuan oleh manusia dan konflik dengan pemukiman menyebabkan penurunan populasi di beberapa wilayah. Akibatnya, status konservasi weka berbeda-beda tergantung subspesies dan lokasi. Secara keseluruhan, weka diklasifikasikan sebagai spesies rentan. Beberapa populasi stabil, sementara yang lain mengalami penurunan tajam. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan spesies yang tampak tangguh tetap tidak kebal terhadap perubahan ekosistem. Weka adalah gambaran sisi lain evolusi New Zealand. Jika takahe melambangkan spesies rapuh yang hanya bisa bertahan lewat perlindungan ketat, maka weka adalah simbol adaptasi dan kecerdasan. Namun keduanya memiliki satu kesamaan. Mereka berevolusi di dunia tanpa predator mamalia, dan dunia itu telah berubah selamanya. Di hutan Selandia Baru, tidak semua burung memilih untuk terbang tinggi. Weka, burung darat yang cerdas dan oportunis, menunjukkan pada kita bahwa bertahan hidup tidak selalu tentang sayap yang kuat. Namun, ketika kita mengangkat pandangan ke kanopi hutan, ada satu burung lain yang memainkan peran tak kalah penting. Bukan di tanah, melainkan di atas pepohonan. Inilah kereru. Merpati hutan raksasa, penjaga regenerasi hutan Selandia Baru. Kereru, atau dalam nama ilmiah Hemifaga novaezelandiae, adalah burung endemik Selandia Baru. Ia termasuk keluarga Columbidae, kelompok merpati, namun ukurannya jauh lebih besar dibanding merpati pada umumnya. Dengan berat mencapai 850 gram, kereru adalah salah satu burung pemakan buah terbesar di hutan Selandia Baru. Tubuhnya tampak gemuk, dengan dada putih bersih, sayap berkilau kehijauan, dan paruh kuat yang dirancang untuk memakan buah berukuran besar. Penampilannya tenang. Namun setiap kepakan sayapnya terdengar berat dan berisik. Ciri khas burung besar yang terbang di antara pepohonan. Kereru adalah frugivora murni, pemakan buah. Namun bukan sembarang buah. Ia mampu menelan buah berbiji besar yang tidak bisa dimakan burung lain. Disinilah peran ekologisnya menjadi krusial. Banyak pohon asli Selandia Baru, seperti karaka dan tawa, bergantung hampir sepenuhnya pada kereru untuk menyebarkan bijinya. Tanpa kereru, regenerasi hutan alami akan terhambat. Dalam istilah ekologi, kereru adalah spesies kunci. Kereru sering terlihat memakan buah yang telah difermentasi secara alami. Akibatnya, burung ini terkadang tampak terbang, tidak stabil. Fenomena yang membuatnya dijuluki burung mabuk. Namun di balik perilaku yang tampak lucu ini, tersembunyi fakta serius. Makanan musiman sangat memengaruhi pola hidup dan reproduksi kereru.
Di masa lalu, kereru diburu secara besar-besaran. Kini, ancaman utamanya datang dari predator introduksi seperti posum, tikus, dan kucing liar. Populasinya sempat menurun drastis. Namun berkat perlindungan hukum dan program konservasi, kereru perlahan mulai pulih, meski belum sepenuhnya aman. Kereru mengajarkan kita satu hal penting, bahwa menjaga hutan tidak selalu tentang menjadi yang tercepat atau yang paling agresif. Kadang, perubahan besar datang dari seekor burung yang terbang pelan, memakan buah, dan menyebarkan kehidupan dari satu pohon ke pohon lain. Namun, hutan Selandia Baru tidak hanya bergantung pada raksasa kanopi. Di balik dedaunan yang rapat, ada suara lain, lebih kecil, lebih cepat, dan jauh lebih gelisah. Jika kereru adalah penjaga regenerasi hutan, maka burung berikutnya adalah penjaga keseimbangan di lapisan bawahnya. Inilah kakariki, parkit hijau endemik New Zealand, kecil, cerdas, dan terus berjuang bertahan di negeri yang berubah. Burung kakariki adalah salah satu burung beo kecil paling khas dari New Zealand dan namanya berasal dari bahasa Maori. Secara harfiah, kakariki berarti hijau. Namun dalam konteks budaya dan zoologi, istilah ini digunakan untuk menyebut burung beo kecil berwarna hijau. Kakariki termasuk dalam genus Cyanorhamphus, sekelompok parkit endemik kawasan New Zealand dan pulau-pulau sekitarnya di Pasifik Selatan. Burung ini berukuran kecil hingga sedang dengan panjang tubuh sekitar 25 sampai 28 cm dan didominasi bulu hijau terang yang berfungsi sebagai kamuflase alami di hutan. Ciri khas kakariki adalah mahkota kepala berwarna merah atau kuning, tergantung spesies. Paruh melengkung berwarna abu-abu kebiruan, mata tajam dengan ekspresi waspada, tubuh ramping dan lincah. Beberapa spesies kakariki yang dikenal antara lain Red-crowned kakariki, Cyanorhamphus, Nova Zealandiae, Yellow-crowned kakariki, Cyanorhamphus oryceps, Orange-fronted kakariki, Cyanorhamphus malherbi, salah satu yang paling terancam punah. Tidak seperti burung biotropis yang hidup di kanopi tinggi, kakariki sering turun ke tanah. Mereka mencari biji-bijian, buah, tunas, bunga, bahkan serangga kecil. Perilaku ini tergolong unik untuk burung beo, tetapi juga membuat mereka sangat rentan terhadap predator. Sebelum kedatangan manusia, New Zealand hampir tidak memiliki mamalia darat. Namun sejak manusia datang dan membawa tikus, musang, dan kucing, populasi kakariki menurun drastis. Telur dan anak kakariki yang berada di sarang tanah menjadi sasaran empuk predator invasif. Saat ini, banyak spesies kakariki bertahan hidup di pulau-pulau suaka dan kawasan konservasi bebas predator. Upaya perlindungan dilakukan oleh Department of Conservation New Zealand untuk mencegah kepunahan mereka. Kakariki bukan sekadar burung kecil berwarna hijau. Ia adalah simbol keseimbangan ekosistem New Zealand, sekaligus pengingat betapa rapuhnya satwa endemik terhadap perubahan yang dibawa manusia.